Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muiz Alif Mubarok, NPM 2072027. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai pemrograman parkir yang menggunakan PLC Omron. Nah, menggunakan CX Programmer. Nah, video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah PLC. Nah, langsung saja kita buka CX Programmernya. Nah, ini adalah program yang telah saya buat. Yang pertama di sini ada master on. Ini seperti biasanya untuk menghidupkan dan mematikan. Nah, untuk rangkaian pertama ini menggunakan fungsi relay, menggunakan fungsi timer dan counter saja. Nah, jadi secara manual secara keseluruhan. Sini power on, master on, power off, internal relay, latching. Untuk emergency sendiri di sini ada emergency power on, nanti mati dengan power on ya. Ini di latching juga. Dan untuk indikator emergency kita gunakan interlock ya sebagai emergensinya. Jadi ketika interlock nanti terputus, maka nanti ketika power emergency hidup, nanti interlocknya putus gitu. Jadi program di dalam tidak akan berfungsi. Nah, selanjutnya di sini ada internal relay. Nah, ini dari tadi power on masuk, ini sensor masuk, sensor keluar. Nah, ketika ada sensor masuk, nanti internal relay ini akan latching ya, dan akan menghidupkan timer. Nah, timer ini. Ketika timer ini habis, maka akan menghidupkan timer kedua sebagai, nah ini tadi ya, ketika sensor masuk, gerbang motor masuk open, terbuka. Jadi pintu masuk terbuka selama 5 detik, dan setelah 5 detik pintu masuk akan menutup selama 5 detik pula. Seperti itu. Nah, ini untuk skema gerbang keluar sama saja ketika tadi sensor 2 ya. Ini sensor 2 hidup, maka internal relay akan menghidupkan timer dan menghidupkan gerbang motor keluar open. Nah, jadi gerbang keluar itu terbuka. Selanjutnya setelah 5 detik gerbang motor juga akan tertutup selama 5 detik. Nah, ini untuk perhitungannya. Ketika gerbang motor terbuka akan bertambah counternya, ketika gerbang menutup akan berkurang counternya. Nah, mungkin itu sih untuk program parkir sederhana menggunakan timer dan counter saja. Nah, kita coba simulasi online-nya ya. Mohon maaf agak lama, sip. Nah, kita hidupkan dulu power on-nya. Nah, ada latching. Nah, maka ketika power on, interlock hidup, terus ini input ke sensor 1 dan sensor keluar, sensor masuk dan keluar juga akan hidup. Nah, ketika sensor masuk misalkan kita hidupkan, matikan, nah nanti akan timer menghitung 5 detik buka. Nah, setelah itu 5 detik menutup. Nah, dan counter menghitung 1. Nah, begitu juga seterusnya, misalkan kita masuk lagi, ada yang masuk lagi. Nah, 5 detik membuka, 5 detik menutup. Nah, counter bertambah menjadi 2. Nah, terus bagaimana ketika keluar? Sama saja skemanya. Kita hidupkan sensor keluar. Ketika ada yang keluar, nah maka ada timernya di sini 5 detik. Nah, hidup, 5 detik menutup. Dan perhitungan akan mengurang itu tadi 2 menjadi 1. Nah, itu sih skemanya. Nah, mungkin agar lebih jelasnya kita lihat menggunakan CX desainernya. Nah, saya udah bikin nih CX desainernya. Kita run aja. Coba start. Nah, di awal off ya, off. Nah, nanti ketika kita tekan on, skema hidup. Nah, tadi kan 1 ya, tidak kita reset. Nah, kita reset dulu aja. Nah, jadi 0. Nah, ketika ada motor atau mobil masuk, mobil mungkin ya, mobil masuk, ini akan hidup. Nah, hidup selama 5 detik, menutup 5 detik, dan
ada indikator bahwa di dalam itu sudah ada satu kendaraan begitu. Nah, ketika misalkan ada yang masuk kembali, nah hidup terbuka ya, yang hijau terbuka, merah menutup selama 5 detik, dan indikator bertambah, berarti ada dua kendaraan di dalam. Begitu pula ketika keluar dihidupkan, ini terbuka ya, keluar, nanti mobilnya keluar, nah akan menutup selama, dan indikatornya berkurang. Nah, jadi kita akan tahu berapa jumlah kendaraan yang di dalam nih. Apabila memang kapasitasnya 10 misalkan kendaraan, nah maka ketika 10 nanti tidak akan bisa lagi ada yang masuk. Misalkan kita contohkan ya, satu, mungkin nanti kita akan percepat di sini ya. Ininya ketika 10, nanti ketika ada yang masuk lagi tidak akan bisa masuk karena ada kontak NC yang masuk ke sensor. Jadi ketika sensor ketika terpenuh, nah maka kontak itu akan terbuka dan sensor masuk tidak akan berfungsi. Seperti itu. Nah, kita coba reset ya. Emergency. Nah, maka ketika emergency, meskipun ada yang masuk, tidak akan bisa, ataupun keluar tidak akan bisa. Nah, kecuali nanti kita on kan, nah, maka hidup kembali. Nah, itu mungkin program yang pertama ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat program kedua, karena tugasnya itu ada yang menggunakan timer dan counter saja, ada yang menggunakan program atau fungsi yang lebih kompleks, lebih menyeluruh gitu, lebih banyak. Nah, ini dia. Nah, ini lebih kompleks. Pada dasarnya prinsipnya sama, cuma penggunaan dari fungsi-fungsinya yang agak berbeda gitu. Nah, ini lebih ada bantuan lah, agak tidak ribet lah. Nah, ini masuk on keep. Kita tadi menggunakan latching secara manual, di sini kita menggunakan keep. Nah, keep akan menghidupkan standby, lampu standby, dan juga di sini kita bisa lihat ya, ada sensor masuk, sensor keluar. Nah, perbedaannya kita menggunakan sensor masuk dan sensor keluar. Kenapa? Karena secara realnya gitu, ketika kita menggunakan timer tadi seperti di awal, mobil kendaraan tuh misalkan pintu terbuka, nah, ada yang leha-leha, ada yang memang langsung masuk gitu. Nah, ketika ada yang leha-leha menjadi masalah. Ketika habis timernya menutup, nah nanti si mobilnya akan tergencet sama gerbangnya. Nah, ketika kita menggunakan sensor kedua, ada yang di dalam dan di luar, maka ketika gerbang akan menutup ketika memang mobil sudah masuk betul-betul gitu. Nah, gerbang masuk, ini untuk yang keluar. Nah, ini untuk masuk, ini untuk keluar. Sama sih, nanti yang masuk ada timer selama 3 detik. Nah, ini hanya membukanya saja pintunya, tapi pintu akan tetap terbuka sehingga si mobilnya itu melewati sensor yang kedua. Nah, ketika melewati sensor kedua, maka ini akan menutup selama 3 detik. Nah, jadi maksud 3 detik di sini adalah pintunya yang bergeser selama 3 detik. Jadi untuk waktu terbukanya sendiri itu menyesuaikan dari lamanya kendaraan masuk gitu. Ini untuk perhitungan ya, interlock. Nah, di sini ada tambahan terkait ini ya. Jadi ketika sama dengan 10, nah ini batasnya, maka sensor masuk, nah ini akan terputus. Jadi tidak ada mobil atau kendaraan yang akan masuk lagi, tidak bisa. Nanti di sini terputus. Kita coba simulasikan. Oh, maaf. Kita coba ya. Ya, lebih dahulu. Start on. Kita hidupkan lebih dahulu. Ya, hidup. Mati, tetap hidup. Nah, di sini teraliri
Nah, akan masuk di sini, masuk ketika ada motor atau mobil yang masuk, misalkan ada yang masuk, nah maka gerbang akan terbuka. Nah, tapi tidak ada timer yang berjalan. Nah, ketika benda atau mobil mengenai sensor kedua, saya akan mengenai. Nah, kita fungsikan div down. Kenapa div down? Karena akan berfungsi setelah output turun ya. Ketika sudah benar-benar keluar, nah maka gerbang masuk menutup selama 3 detik. Nah, tadi ada perhitungannya, kita terlewat. Nah, begitu juga dengan pintu keluar. Ketika ada yang di sini, saya akan masuk. Nah, ini akan tetap seperti ini, terbuka sampai mobil memang benar-benar menyentuh sensor kedua dan menonaktifkan sensor kedua. Nah, coba ya. Nah, tuh masih terbuka gerbang. Ketika hilang, nah baru gerbang menutup. Dan waktu berjalan ini BCD 0 lagi, tadi 1 0 lagi. Nah, seperti itu skemanya. Nah, agar lebih jelasnya kita gunakan juga desainer ya. Coba skemanya kita buka dulu. Parkir 2 hampir sama ya, hanya saja sensornya ada 2 untuk masuk dan keluar, untuk buka dan tutup gitu lah. Nah, sudah aktif. Nah, lampu akan standby ya, jadi terlalu listrik tapi sistem tidak berfungsi. Nah, ketika kita tekan on, nah maka indikator on, dan nanti jika ada yang masuk, misalkan masuk, nah pintu akan terbuka. Meskipun mobil lambat begini, tapi pintu akan terbuka, tetap terbuka. Tidak ada waktu yang membatasi. Nah, ketika nanti menyentuh sensor kedua dan melewatinya, maka pintu baru menutup. Nah, seperti itu. Jadi skemanya lebih real lah, lebih real di kenyataan gitu. Nah, ini indikator 1. Nah, tambah misalkan ada yang masuk, nah, pintu terbuka, melewati pintu, nah, tambah. Terus seperti itu sampai nanti mentok 10 ya. Nah, ketika 10, karena saya tadi menyeting ini lahannya 10 misalkan 10 kendaraan. Nah, ketika udah 10 dan ada yang menyentuh sensor masuk, tidak akan berfungsi. Jadi pintu tidak akan ada perubahan, tidak akan terbuka. Kecuali memang ada yang keluar. Pintu terbuka itu. Nah, udah 9, maka ini hidup lagi, bisa lagi ada yang masuk. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk ketika ada emergency, maaf, kita di 9 aja ya biar kelihatan. Nanti ya, nah, ketika emergency, misalkan ada kendala apa, emergency hidup, nah, ketika ada yang masuk tidak bisa, maka semua fungsi-fungsi dari sistem tidak akan berjalan. Nah, ini nggak akan berjalan, nah, kecuali kita on kan kembali, nah baru bisa berjalan kembali. Nah, seperti itu untuk perbedaan dari program pertama dan kedua. Perbedaannya yang pertama, program pertama itu lebih memang berfungsi untuk simulasi saja. Ketika kita menggunakan real gitu, nah fungsi timer sendiri kurang begitu pas, karena setiap orang berbeda-beda mengemudikan kendaraannya. Nah, dengan fungsi yang sekarang atau program yang sekarang itu lebih real gitu, lebih bisa digunakan secara langsung. Itu saja. Dicukupkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.